Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang berbahagia, kembali kita bersyukur pada kesempatan kali ini. Kita kembali akan melanjutkan pelajaran kita pada mata pelajaran PPKN untuk kelas 7. Sebagaimana pertemuan sebelumnya, kita akan dan masih berada di bab pertama tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, dan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan kita yang ketiga. Baiklah Ananda yang berbahagia, sebelum kita belajar lebih lanjut, marilah kita mempersiapkan diri, termasuk pikiran hati kita, seraya berdoa dengan doa yang diajarkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ananda yang berbahagia, pada kesempatan kita kali ini di pertemuan ketiga, submateri yang akan kita bahas adalah semangat pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah mempelajari atau setelah kita belajar pada kesempatan kali ini, Ananda diharapkan mampu menjelaskan semangat kebangsaan atau nasionalisme. 2. Mampu menjelaskan jiwa dan semangat 45 sebagai bentuk semangat kebangsaan para pendiri negara atau founding fathers. Ananda yang berbahagia, pertama kita akan membahas tentang nilai semangat kebangsaan. Bahwasanya setiap negara lahir merdeka diusung dengan berbagai semangat persatuan sebagai sebuah bangsa. Semangat inilah yang kemudian membuat suatu bangsa mengokohkan kedudukannya sehingga lahirlah sebuah negara merdeka. Dalam konteks Indonesia, semangat tersebut atau spiritnya mengandung arti bahwa tekad dan dorongan hati yang kuat untuk mencapai tujuan atau goal tertentu. Para pendiri negara kita, founding fathers bangsa ini, memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan. Perubahan yang paling mendasar waktu itu adalah keluar dari kondisi terjajah menjadi negara yang merdeka sejajar dengan negara-negara lain di dunia waktu itu. Maka semangat seperti ini disebut dengan semangat kebangsaan atau yang lebih dikenal dengan nasionalisme. Nasionalisme diartikan berasal dari kata bahasa Inggris nation, artinya bangsa, isme itu paham. Sehingga nasionalisme dapat diartikan paham yang mementingkan kepentingan negara kebangsaan atau nation state di atas kepentingan pribadi. Ananda yang dalam penerapannya, nasionalisme sesungguhnya diterapkan dalam dua konteks atau dua ruang oleh setiap negara. Pertama, nasionalisme dalam arti sempit itu diartikan sebagai kaufinisme atau bentuk nasionalisme negatif karena memandang tinggi bangsa sendiri dan memandang rendah bangsa lain. Contoh Jerman pada masa Hitler pada Perang Dunia II, sehingga Jerman waktu itu menjadi pemicu sehingga terjadilah Perang Dunia Kedua waktu itu di tanah Eropa sampai ke seluruh dunia, khususnya juga termasuk di Indonesia. Yang kedua, nasionalisme dalam arti luas diartikan sebagai patriotisme atau nasionalisme positif, yakni paham tentang kecintaan pada tanah air atau patria dan memandang sama kedudukan dengan bangsa-bangsa lain di dunia atas nama kemanusiaan. Ananda yang tentunya setiap bangsa terlahir dengan latar belakang pemersatu untuk membentuk sebuah nation atau bangsa merdeka. Paling tidak ada dua faktor pembentuk nasionalisme suatu bangsa. Pertama, faktor objektif, yaitu melihat persamaan bahasa, persamaan ras. Ras ini adalah pembedaan manusia berdasarkan faktor genetik, warna kulitnya, dan ciri-ciri fisik lainnya. Di dunia ada berbagai macam ras. Di Afrika ada namanya ras Negroid dengan ciri-ciri kulitnya hitam.
Di Eropa ada namanya ras Kaukasoid dengan bermata biru, kemudian pirang. Dan untuk kita di Indonesia ini adalah ras melanosoid, khususnya ras Melayu melanosoid yang berkulit coklat. Dan insya Allah kita akan pelajari di pelajaran lebih lanjut tentang ras ini. Kemudian ada faktor persamaan kebudayaan. Faktor persamaan kepercayaan atau agama dan faktor persamaan wilayah atau tempat tinggal. Ini yang akan membentuk persatuan secara kultural, secara budaya. Sehingga banyak negara yang lahir karena nasionalismenya sama. Contoh ras Melayu di Malaysia membentuk negara Malaysia. Ya, banyak contoh lain. Ya. Atau mungkin di negara Arab, ya, rasnya Arab membentuk negara Uni Emirat Arab. Yang kedua adalah faktor subjektif, yang meliputi persamaan kesadaran, cita-cita, persamaan senasib, sepenanggungan sejarah penjajahan. Maka di Indonesia ini, kita dipersatukan dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Rote. Salah satu faktornya adalah karena persamaan senasib, sama-sama pernah dijajah oleh Belanda, sehingga timbul kesadaran untuk bersatu melawan penjajahan dari bumi pertiwi tercinta ini. Setelah kita mengetahui faktor-faktor pembentuk nasionalisme Anda sekalian, kita akan berbicara mengenai jiwa patriotisme atau jiwa kepahlawanan atau yang sering disebut dengan patriot. Jiwa kepahlawanan atau patriot sungguhnya telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam bentuk kerelaan pengorbanan para pahlawan dengan harta mereka, jiwa dan raga untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan disebut jiwa dan semangat 45. 45 menunjukkan pada tahun kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahun emas, yaitu tahun 1945. Sehingga ke depan kita akan berbicara mengenai jiwa dan semangat 45 sebagai jiwa dan semangat untuk mau maju dari apa yang telah kita rasakan penderitaan penjajahan. Ananda yang bentuk-bentuk jiwa dan semangat 45 bisa kita lihat. Pertama, berjiwa pro patria atau mencintai tanah air. Yang kedua, berjiwa primus patrialis, mendahulukan kepentingan tanah air bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kedua, bentuk jiwa dan semangat 45 para pendahulu kita, pendiri negara adalah jiwa solidaritas, yaitu kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat, saling bantu-membantu mengusir penjajahan. Ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa, berjiwa tefasalira dalam perbedaan sara. Sara ini suku, perbedaan suku di Indonesia, perbedaan agama, perbedaan ras atau ciri fisik, dan perbedaan antar golongan atau kepentingan kelompok tertentu. Yang keempat, bentuk dan jiwa semangat 45 adalah jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Tidak melihat penjajahan, dilihat sebagai sebuah bentuk penindasan terhadap kemanusiaan. Sehingga dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita disebutkan bahwa segala bentuk penjajahan dihapus di muka bumi. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Inilah bentuk-bentuk jiwa dan semangat 45 yang menjiwai para pendahulu negara kita atau pendiri negara kita yang sampai saat ini kita diwariskan kepada kita untuk kita pegang dan membangun negara yang tercinta kita ini. Ananda yang berbahagia, sesungguhnya para founding fathers dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara memiliki semangat yang sama. Walaupun dalam pelaksanaannya terjadi berbagai perdebatan di antara golongan-golongan, namun karena jiwa besar mereka, para pendiri negara kita, akhirnya kita bisa menikmati kemerdekaan hingga saat ini. Dan alhamdulillah
kita memasuki bulan Agustus, artinya sudah 75 tahun yang lalu Indonesia merdeka. Para founding fathers negara kita itu merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara melalui proses yang panjang. Di antaranya ada panitia 9. Panitia yang kemudian mengakomodasi atau mengkompromikan, menyatukan berbagai perbedaan persepsi untuk kemudian dijadikan sebuah pegangan pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ada Insinyur Soekarno, ada Prof. Muhammad Yamin, ada Muhammad Hatta, ada A.A. Maramis, Raden Abekusno Cokrosuyoso, ada Abdul Qahar Muzakir, ada Haji Agus Salim, ada Kiai Haji Wahid Hashim, dan Mr. Ahmad Subarjo. Kesembilan tokoh ini disebut dengan Panitia 9. Ada 18 nilai karakter pendidikan bangsa. Ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai, bersahabat, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Tentunya nilai-nilai inilah, semangat inilah yang diwariskan kepada kita. Sekarang tugas kita lah untuk kemudian meneruskan nilai semangat perjuangan para tokoh founding fathers negara kita dengan nilai-nilai yang telah menjadi karakter bangsa sejak dulu kala. Ananda yang berbahagia, demikianlah pelajaran kita pada kesempatan hari ini tentang semangat, nilai-nilai semangat para pendiri negara kita, founding fathers, dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Dan pada kesempatan selanjutnya kita akan berbicara tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai negara. Sebagai umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran kita hari ini, coba Ananda diskusikan dengan keluarga mengapa para tokoh pendiri negara, founding fathers, memiliki semangat yang sama, yaitu semangat 45 yang melahirkan kemerdekaan Indonesia di tahun 1945. Setelah didiskusikan, tuliskan hasil analisamu di buku tindak lanjut penugasan, buku tugas yang menjadi portofolio pembelajaran kita selama di masa pandemi ini. Dan jangan lupa buku catatan dilengkapi sebagai bahan pelajaran kita. Dan pesan dari Ustadz, tetap semangat untuk belajar, jaga kondisi, dan tetap menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tua. Sekian, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.